Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada bab 8, Sehatlah Ragaku. Kita akan belajar pada bab 8 ini tentang fakta dan opini pada halaman 195 sampai dengan 201. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, perhatikanlah gambar pada awal bab 8 kali ini. Di sana ada gambar anak-anak yang sedang beristirahat dan berolahraga, serta makanan-makanan yang sehat, menjadikan anak-anak tersebut sehat dan kuat. Nah anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran, setelah anak-anak mempelajari bab 8 ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, membedakan informasi, fakta, dan opini, dan menulis dengan struktur awal, tengah, akhir, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah anak-anak, langsung saja kita ke materi pada kali ini. Perhatikan teks di bawah ini. Suatu hari, mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Hasit, hasit. Aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Aku berlari-lari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku terbentur batu itu. Tanganku sakit sekali. Sepertinya tanganku patah. Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Nah anak-anak, itulah dialog dari gambar berikut ini. Ada namanya tokohnya Adit, Chandra, Dio, Asih, dan Rini, dan Riri. Nah anak-anak semua, periksalah apakah balon ucapan sudah sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Adakah balon ucapan yang tidak mengarah kepada orang yang tepat? Pasangkanlah balon ucapan dengan orang yang tepat. Salin tabel di bawah ini ke buku tulis kalian dan lengkapilah. Jelaskan alasan kalian menyimpulkan demikian. Nah anak-anak, mari kita pasangkan balon ucapan dengan orang yang tepat pada tabel berikut ini.
Yang pertama, tokoh yaitu Chandra. Alasan, tangan Chandra digendong. Ini cocok dengan teks yang mengatakan tangannya sakit sekali. Yang kedua, Riri. Balon ucapan nomor 2 menyebutkan tentang mata yang sakit. Ini cocok dengan Riri yang memakai penutup mata. Tokoh yang ketiga, Adit. Kaki Adit dipasang gips, cocok dengan balon ucapan nomor 3. Tokoh yang keempat ada Dio. Pusing terasa di kepala. Ini cocok dengan Dio yang memegangi kepala. Tokoh yang kelima yaitu Nanda. Orang yang pilek dan bersin-bersin itu biasanya perlu membersihkan hidungnya dengan tisu atau sapu tangan. Ini cocok dengan Nanda. Nah, anak-anak semua, mari kita lanjut untuk berdiskusi. Diskusikan isi teks suatu hari bersama-sama. Yang pertama, anak-anak buatlah 5 kelompok. Beri nama setiap kelompok dengan nama anak pada teks suatu hari. Yang kedua, diskusikan di dalam kelompok kalian mana yang fakta dan mana yang opini dalam pernyataan tokoh kalian. Yang ketiga, jelaskan apa yang membuat kalian berpendapat demikian. Yang keempat, presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita berdiskusi, mari kita cari tahu apa itu fakta dan opini. Nah, anak-anak semua, fakta adalah kenyataan suatu yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini yaitu pendapat, pikiran, dan belum terbukti. Nah, anak-anak semua, melalui teks suatu hari, kalian belajar membedakan informasi, fakta, dan opini. Nah, anak-anak, Bapak contohkan pada tokoh Chandra. Ucapannya adalah, "Aku berlari-lari bersama temanku." Itu disebut dengan fakta. Nah, ucapan yang kedua, "Aku tidak melihat ada batu di depan." Itu sama dengan fakta. "Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu." Yaitu fakta. "Aku terjatuh dan sikuku terbentur batu itu." Itu merupakan fakta. "Sepertinya tanganku patah." Nah, ini disebut dengan opini. Penjelasan yaitu 4 kalimat pertama yang diucapkan Chandra adalah fakta yang sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara keadaan tangan patah hanya dugaan Chandra saja. Harus dipastikan atau dibuktikan melalui pemeriksaan oleh dokter. Nah, kemudian tokoh Riri. Kalimat yang diucapkan yaitu, "Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal." Nah, itu disebut fakta. "Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan." Itu opini. Penjelasannya, keadaan mata Riri sudah dibuktikan karenanya dia memakai penutup mata. Akan tetapi, pernyataan bahwa orang yang memandang Riri akan ketularan sakit mata hanyalah anggapan saja. Kita lanjut ke tokoh Adit. "Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu." Itu fakta. "Aku terjatuh." Itu fakta. "Dokter memeriksaku dengan sinar X." Itu fakta. "Ternyata ada tulang yang patah." Kalimat itu termasuk fakta. "Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi." Kalimat tersebut adalah fakta. Penjelasannya yaitu, pernyataan yang disampaikan Adit adalah keadaan sebenarnya. Dapat dibuktikan kebenarannya. Patahnya tulang Adit
telah dibuktikan melalui pemeriksaan dengan sinar X oleh dokter. Pemasangan gips untuk membantu tulang tidak bergeser lagi juga merupakan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Kita lanjut ke tokoh Dio. Sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Kalimat tersebut adalah fakta. Aku rasa penyakitku cukup parah. Kalimat tersebut disebut dengan opini. Penjelasannya adalah Dio menyampaikan fakta bahwa dia menemani ibunya dan dia merasa pusing. Namun, Dio hanya menduga bahwa penyakitnya cukup parah. Mungkin saja Dio merasa pusing karena terlalu banyak melihat layar. Perhatikan kalimat terakhir ini juga merupakan opini. Nah, kita lanjut ke tokoh Nanda. Aku terlalu lama berenang. Kalimat tersebut disebut dengan fakta. Pasti karena itu aku pilek. Kalimat tersebut adalah opini. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Kalimat tersebut termasuk opini. Penjelasannya, lamanya Nanda berenang adalah keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Bahwa Nanda pilek juga fakta karena dia bersin-bersin. Akan tetapi, walaupun terlalu lama berenang dapat menyebabkan pilek, hal itu belum tentu menjadi penyebab pileknya Nanda. Mungkin saja ada penyebab lain yang membuat Nanda pilek. Nanda hanya menduga bahwa dia pilek karena terlalu lama berenang. Begitu pula tentang obat yang diberikan dokter, itu hanya dugaan atau opini Nanda. Nah, anak-anak semua, inilah kelompok-kelompok yang telah kalian buat. Ada kelompok Asih, kelompok Riri, kelompok Dio, kelompok Chandra, dan kelompok Adit. Silakan anak-anak lanjutkan untuk membuat atau menentukan mana fakta dan opini di masing-masing kelompok. Nah, anak-anak, mari kita lanjut ke materi kita, yaitu dengan membaca. Anak-anak, bacalah kedua teks di bawah ini dengan cermat, yang berjudul Salah Sepatu. Teks yang pertama yaitu adalah salah sepatu. Pulang sekolah, Dimas mencari sepatu bolanya. Dia diajak teman-temannya main futsal. Syukurlah sepatu itu masih pas. Dia pun bergegas menuju ke lapangan futsal. Dim, kok kamu pakai sepatu bola? Kita kan mau main futsal, tanya Raka heran. Memangnya apa bedanya? Sama-sama main bola kan? Sahut Dimas sambil berlari meninggalkan Raka. Prit, permainan pun dimulai. Dimas sangat bersemangat mengejar bola. Namun saat Dimas berusaha merebut bola, aduh, teriak Dimas. Semua anak berhenti bermain. Ayo, ku bantu kamu berdiri, kata Raka. Aduh, susah. Dimas menggerang. Kaki Dimas terkilir. Sepatu bola yang dipakainya tidak cocok digunakan untuk lapangan futsal. Untuk sementara, Dimas harus beristirahat. Dia tak boleh berdiri, apalagi bermain bola. Nah, anak-anak, kita lanjut ke teks yang kedua, yang berjudul Pertolongan Pertama untuk Kaki Terkilir. Tahukah kalian salah satu penyebab kaki terkilir adalah penggunaan sepatu olahraga yang tidak tepat? Dimas memakai sepatu bola untuk bermain futsal. Padahal sepatu bola didesain dengan tonjolan-tonjolan di bawahnya. Tonjolan atau paku ini berguna agar sepatu mencengkram permukaan rumput dan tanah.
Saat dipakai di lapangan futsal yang permukaannya keras, paku-paku itu malah menyebabkan sepatu mudah tergelincir. Kaki Dimas pun terkilir atau disebut juga keseleo. Lalu, apa yang harus dilakukan jika kaki kalian terkilir di pergelangan kaki seperti Dimas? Kalian dapat melakukan metode RICE. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, R yaitu rest atau istirahat. Istirahatkan kaki yang sakit paling tidak selama 48 jam. Yang kedua ada I yaitu ice atau es. Tempelkan kantong es pada bagian yang terkilir selama 20 menit 4-8 kali per hari. Yang C yaitu compression atau tekanan. Bebat dengan perban elastis agar mengurangi pergerakan dan supaya kaki tidak bengkak. Yang E elevate atau tinggikan. Angkat kaki 15-20 cm dari permukaan dada. Cara ini juga dapat diterapkan pada keadaan terkilir di bagian tubuh lainnya. Nah, anak-anak semua, mari kita menirukan dan melakukan. Anak-anak, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tetapkan satu orang menjadi pasien. Praktikkan langkah-langkah RICE pada pasien tersebut atau RICE pada pasien tersebut. Kalian boleh bergantian melakukannya. Catatan, kalian tidak harus menyediakan bahan dan perlengkapan yang persis sama dengan yang ada di gambar. Gunakan yang ada saja karena ini hanya latihan. Contohnya, perban elastis dapat diganti kain, es batu dapat diganti air bersih, bantal untuk meninggikan bagian yang terkilir dapat diganti tas atau jaket yang digulung. Nah, anak-anak, mari kita lanjut untuk menulis. Yang pertama, menulis cerita. Pernahkah kalian sakit atau anggota keluarga kalian sakit? Apa yang kalian lakukan? Ceritakan di buku tulis kalian. Pastikan cerita kalian memiliki struktur awal, tengah, dan akhir. Ini tugas menulis terakhir di kelas 4. Pastikan kalian menggunakan semua ketentuan dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang kalian pelajari di kelas 4 ini. Yang kedua, swasunting. Periksa kembali cerita yang kalian tulis dan perbaiki jika perlu. Memeriksa dan memperbaiki tulisan itu disebut mengedit atau menyunting. Swasunting adalah kegiatan penyuntingan yang dilakukan terhadap tulisan sendiri. Swa berarti sendiri. Nah, langkah-langkahnya adalah periksa jalan cerita, periksa ejaan, periksa tanda baca, periksa diksi, periksa unsur kalimat. Kemudian buatlah daftar periksa berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat seperti tabel berikut ini. Yang pertama, yang perlu diperiksa, apakah alur cerita sudah wajar dan dapat dimengerti? Apakah cerita memiliki struktur awal, tengah, dan akhir? Yang kedua, apakah semua kata sudah dituliskan dengan ejaan yang benar? Periksa kembali dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, apakah semua tanda baca sudah sesuai tempatnya? Apakah pemakaian huruf kapital sudah sesuai? Gunakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, untuk memeriksakannya. Yang keempat,
apakah kata-kata yang digunakan sudah mengikuti ragam bahasa baku? Yang kelima, apakah sudah tidak ada kata-kata yang termasuk ragam percakapan lisan tetapi bukan ucapan langsung tokoh? Yang keenam, apakah konjungsi atau kata sambung sudah digunakan dengan benar? Yang ketujuh, apakah kata depan sudah ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya? Yang kedelapan, apakah awalan sudah ditulis bersambung dengan kata yang mengikutinya? Nah, anak-anak, lakukanlah ini nanti di rumah maupun di sekolah ya. Nah, anak-anak semua, dengan menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologis menggunakan kata penghubung antar kalimat. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.